Gunung Kidul, yang paling terkenal adalah pantainya yang indah. Salah satunya ya pantai ini, Pantai Wedi Ombo, yang berada di Kecamatan Giri Subo. Kalau main pasir di pantai sudah biasa. Uniknya di sini ada kolam lagunanya yang terbentuk alami dari gugusan batu karang yang bisa digunakan untuk bermain air. Laguna ini biasa digunakan untuk bermain air saat laut surut. Kalau pasang, ombaknya terlalu besar, jadi berbahaya kalau main air di sini. Ayo kalian ini yuk. Nah kalian. Nah balik aku ya. Nah ini kita lagi main di Laguna Wedi Ombo Gunung Kidul. Yuk kalian aku ya. Anak-anak sekitar Wedi Ombo biasanya mandi di Laguna selepas pulang sekolah. Saat liburan, mereka biasa menghabiskan waktu di sini. Laguna Wedi Ombo terletak di ujung pantai dan sepi. Kalau mau ke sini, harus berjalan sekitar 10 menit dari Pantai Wedi Ombo. Karena airnya cukup tenang dan tidak dalam, banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Selain jumping dari batu, ya apalagi kalau bukan balap renang ataupun balapan lari. Ayo. Nah, habis main air, saya mau mengeksplor hasil alam dan juga kuliner khas Kabupaten Gunung Kidul. Ikuti saya di Jeda Anak Negeri karena alam memberikan banyak manfaat. Yuk mana yuk, buka mana yuk. Ayo. Pantai Wedi Ombo selain dijadikan objek wisata bagi masyarakat sekitar, juga sebagai tempat untuk mencari sumber kehidupan. Banyak hasil alam yang dihasilkan di pantai ini, salah satunya adalah lobster. Bagian pantai berbatu karang dengan ombak yang besar adalah salah satu tempat bersarangnya lobster. Sekarang, aku lagi bantu Ibu Rubiem mencari kerang kecil yang akan digunakan sebagai umpan mencari lobster. Oh alah. Nah, oke Bu, tak mau tosi kata Bu. Oke. Biasanya umpan untuk cari lobster dilakukan saat air surut. Yang dicari sejenis kerang mata lembu yang terjebak di karang-karang. Ini Bu, mau apa cekap atau tinggi? Iya, kita kalian tuh bantu pasang lobster. Oke, langsung tak bantu bawa mohon Oke. Wah, ini tak tarik mohon. Oke. Bu, tariin. Udah cukup nih kerangnya. Sekarang aku mau pasang jebakan lobsternya. Kerang yang sudah kita cari ditusuk dengan jarum agar masuk ke dalam benang. Warga sekitar menyebut ngerendet kalau lagi mau nangkap lobster. Kerangnya harus diisi 4-5 ekor di dalam rendet ya. Nih, sabar Pak. Yo, pasang lembu ini Pak. Oh, pasang ekonomi Mas. Pasang lembu mawon nggih. Ayo, Langsung pasang mawon. langsung pasang. Oh, ini. Langsung. Bung. Ya. Rendet atau perangkap lobster dipasang dekat karang dengan ombak yang cukup besar karena di bawah karang ini banyak lobster berkumpul. Kalau mau pasang perangkap, perhatikan juga ombaknya ya. Jangan sampai kena ombak, bisa jatuh nanti. Kedalaman air di pinggir sekitar 5 hingga 10 meter. Jadi rendetnya harus diikat di karang dengan kuat ya. Pantas saja kalau harga lobster mahal. Karena carinya saja harus berhadapan dengan ombak yang besar. Belum lagi hasilnya, sekali tangkapan hanya berkisar 3 hingga 8 ekor. Mantap. Kita hanya boleh mengambil lobster yang memiliki berat 150 gram ke atas. Kalau yang masih muda harus dikembalikan ke laut ya, untuk menjaga ekosistem. Sekarang kita ambil lobsternya dari perangkap. Paling gede nih ini. Jadi di wilayah Wedi Ombo ini, kalau misalkan mau mencari lobster itu menggunakan rendet ya Pak. Nah, dan didominasi lobsternya itu jenis lobster batu. Dan tantangannya kalau misalkan mau cari lobster itu harus tahu medannya dan juga harus hafal itu pasal surutnya ombak nggih Pak. Kalau nemboten bahaya nggih Pak. Wala, go langsung niki, langsung dimasak mawon. Go, Pak.
Langsung aja nih, Bu Rubiem dan Mbak Yuni lagi siapin bumbu. Aku rebus lobsternya dulu aja sebelum diolah. Nah, ini kita lagi masak brongkos lobster. Nah, identiknya kalau misalkan brongkos itu dengan daging sapi, tapi ini pakai lobster. Nah, ini nunggu matang dulu lobsternya, baru nanti kita masak bareng bumbu-bumbu yang lain. Nah, Mbak, asli Mbak, kis matang dulu Mbak, ini. Lobster direbus agar dagingnya tidak rusak dan bisa diolah dengan aneka bumbu. Karena biasanya lobster dibakar saja dengan rasanya sudah enak, apalagi diolah bersama bumbu rempah. Sambil menunggu lobsternya matang, Mbak Yuni menghaluskan bumbu berupa bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai, dan lengkuas. Kalau Bu Rubiem menyiapkan santannya. Udah mateng nih lobsternya. Sekarang rebus dulu kacang hijaunya. Rebus hingga layu, lalu tiriskan. Ini dia lobster yang udah matang. Warnanya menjadi merah. Sekarang aku mau potong-potong biar mudah dicampur dengan bumbunya. Bumbu lobsternya udah siap nih. Sekarang aku mau tumis bumbunya. Kalau udah harum, tambahkan santannya. Oh, bumbunya enak banget yakin Mbak. Oh, tambahin lobster masih mantap ya Mbak. Iya Mas. Kalau bumbu sudah bercampur, baru masukkan lobsternya. Karena aku suka pedas, tambahkan cabai sesuai selera ya. Sekarang tinggal tunggu matang aja. Nah, ini Mbak, wis mateng kabeh iki. Nah, langsung masuk ke wae. Mari ku Mbak, iki lho Mbak. Nah, ngono. Wah, udah gak sabar nih buat makan enak. Dari tampilannya aja, udah menggugah selera. Nah, ini dia hasil kita masak tadi, brongkos lobster. Wis ora sabar nih Mbak ya Mbak, langsung ya Mbak. Makan, mari kita makan. Coba. Brongkos adalah kuliner khas Yogyakarta yang mirip rawon menggunakan santan. Nah, brongkos lobster ini rasanya gurih dan pedas karena ditambahin banyak cabai dan tekstur lobsternya ini kenyal dan enak banget ya Mbak. Oh, tambah mana ya Mbak? Ini tambah mana bumbu nih Mbak? Pripun Bu? Enak betul Bu? Enak kok Pak? Wah, tambah malah ini Pak.